Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue ya guys, Bang underscore House 10. Oke guys, jadi pada kali ini gue ingin menjelaskan mengenai pajak yang masih viral nih bagi teman-teman YouTuber. Dan kali ini gue ingin menjelaskan sedikit dengan sepengetahuan saya ya. Oke, jadi dimana gue semalam mendapatkan sebuah email yang berisi dari YouTube ya, otomatis. Jadi yang berisi kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat. Bla 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 bla, yang intinya jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24%. Jadi poin pertama teman-teman yang penting harus mengisi ya teman-teman. Jadi sebelum 31 Mei 2021. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi untuk yang viral pada mengenai pajak atau informasi pajak Amerika Serikat di YouTube, bagi teman-teman yang belum punya NPWP maupun yang sudah, sebenarnya sama saja ya teman-teman. Oke, jadi di poin yang kedua yaitu mengenai geografi, sorry teman-teman. Jadi pada geografi di akun channel teman-teman ya. Oke, gue buka pada analitik. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi dipastikan apakah channel teman-teman menjangkau pada negara Amerika atau tidaknya. Teman-teman bisa diklik pada analitik, kemudian teman-teman pilih jangkauan dan otomatis kita pilih yang mode lanjutan ya teman-teman. Jadi untuk pajak kali ini yaitu berpengaruh pada terutama warga Amerika sendiri dan terutama bagi kita yang di luar Amerika Serikat. Jika penayangan video kita terdapat iklan, otomatis nanti akan dipotong atau dibungut 30% dari total yang video kita tertayangkan di Amerika Serikat yang terdapat iklannya ya. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, jadi di poin yang kedua ini ya teman-teman bisa klik pada geografi. Otomatis teman-teman harus masuk ke dashboard dan analitik. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian yang total geografi ini ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di penayangan, otomatis terdapat jumlah penayangan dan dari jumlah biasa dan di segi persentasinya ya teman-teman. Jadi untuk persenannya gua terdapat 0,5%. Oke, teman-teman bisa pahami. Jadi teman-teman jika sudah pernah membuat NPWP dan sudah pernah melaporkan SPT, otomatis di e-filing atau form teman-teman, atau form elektronik atau website, otomatis seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk informasi pajak itu nantinya dalam jumlah selama 1 tahun seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa pahami terlebih dahulu pada di poin yang DJP e-filing pajak go.id ya teman-teman. Jadi di sini otomatis jika teman-teman selama 1 tahun belum mencapai 60 juta, teman-teman bisa klik yang ini, otomatis nanti teman-teman akan mengarahkan di penghasilan yang teman-teman ini ya. Jadi sebentar teman-teman, kita masuk di AdSense biar teman-teman paham. Jadi di poin yang ketiga nih masuknya. Oke, di poin AdSense kita masuk pembayaran dan kita klik
pada yang ini ya teman-teman, info pajak Amerika Serikat. Kita kelola info pajak. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung juga, kok sampai 30% pemotongan atau pemungutan di Amerika. Jadi tidak harus menggunakan NPWP ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin langsung fokus di channel teman-teman, tidak sampai penayangannya dengan sekitar seperti yang saya tadi, belum nyampe 1000 penayangan, atau jika ditotalkan mendapatkan penghasilan di channel luar, terutama di Amerika, belum nyampe 50 atau 60 jutaan, otomatis teman-teman nggak usah pilih yang di poin ketiga nih. Jadi kita mulai dulu nih biar teman-teman paham. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita login ke akun kita ya teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman. Jadi gue coba membuat form atau dengan informasi info pajak yang terbaru ya nih teman-teman. Jadi otomatis teman-teman jika adsense teman-teman perorangan atau buat teman-teman sendiri, otomatis pilih yang perorangan ya. Jadi mungkin di poin ini teman-teman udah paham. Oke, kita lanjut next. Di poin ini, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Otomatis kita pilih yang tidak ya teman-teman. Kita next. Oke, untuk pemilihan jenis formulir pajak, otomatis jika teman-teman perorangan ya, kita pilih yang paling atas teman-teman, yang formulir W8BEN. Oke, kita mulai formulir. Jadi di tahap atau di pengisian ini yang mencakup poin ketiga nih teman-teman, teman-teman bisa pahami nih. Oke, kita isikan dahulu. Nah, pada bagian ini ya teman-teman, di bagian tin asing. Jadi di diskusi pada grup-grup Facebook ataupun yang lainnya mengenai AdSense, terutama pada pengkonfirmasian atau info pajak yang terbaru ini, katanya harus memakai NPWP ya teman-teman. Padahal jika NPWP ini nggak diisi karena opsional ya teman-teman, sudah ada keterangannya opsional, jadi gue saranin tinggal lanjutkan aja kalau teman-teman tidak memakai NPWP atau belum punya NPWP ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman isikan alamat sesuai alamat teman-teman ya, seperti yang ada di identitas atau KTP teman-teman. Oke, jadi sebagai contoh seperti ini ya teman-teman, gue kembali melanjutkan mengisi. Oke, untuk alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, kita checklist ya teman-teman. Jadi nggak usah mengisi form pada alamat surat, kita next. Kemudian di bagian yang ini, yang saya maksud di poin ketiga ini yang paling penting, untuk perjanjian pajak terutama ya teman-teman, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jika teman-teman
di geografi channel teman-teman yakin bahwasanya penghasilan teman-teman di Amerika Serikat mencapai lebih dari 60 juta, atau udah yakin karena di channel di penghasilan di Amerika udah sampai 100 juta, teman-teman bisa pilih yang ya. Karena apa? Karena kalau yang ya otomatis teman-teman akan mendapat atau dari YouTube akan memotong hanya 10% ya teman-teman dari layanan yang teman-teman pakai, seperti hanya AdSense, film dan TV, YouTube, Google Play, dan yang ketiga hak cipta lainnya yang terdapat di YouTube dan Google Play. Seperti itu teman-teman. Jadi di poin yang ini, kalau teman-teman udah yakin bahwasanya penghasilan teman-teman berpengaruh di Amerika Serikat, teman-teman bisa pilih yang iya. Kalau tidak ya otomatis kita tinggal tidak saja ya teman-teman, karena di sini udah ada jelas keterangannya, undang-undang pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak potong atau pungut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di Amerika Serikat. Jadi mungkin teman-teman bisa paham, dan pajak ini yang kedua, pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Jadi untuk yang tidak ini, mungkin poin yang terakhir yaitu mengenai kerelevanan pada pajak dalam perjanjian di Amerika Serikat itu sendiri ya teman-teman. Jadi seperti hanya pada SPT tahunan yang teman-teman biasa mengisi, kalau teman-teman sudah membuat NPWP, otomatis pada penghasilan tahunan bruto otomatis ada pertanyaan yang ini ya teman-teman, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Jadi seperti itu teman-teman. Kalau iya, otomatis teman-teman dianggap sebagai wajib pajak ke negara. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa dipahami ya yang bagian ini ya pada Google AdSense, karena banyak sekali yang masih bingung. Dan kalau teman-teman ada yang ingin kembali menanyakan ataupun kita saling sharing, teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Jadi gua sekedar ingin berbagi saja berdasarkan yang gua terima atau gua pelajari mengenai informasi pajak pada Amerika Serikat. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk ini karena gue udah diisi dan gue udah yakin sesuai yang gue maksud, jadi gue nanti akan gue silang saja ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami juga pada channel teman-teman pada analitik dan geografi channel yang teman-teman pakai gitu, seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.